Sementara itu, saat memeriksa telepon Kuntea, para detektif menemukan serangkaian pesan teks yang sangat jelas dan riwayat panggilan yang membuat mereka mencurigai anak tiri Kuntea, Kosal, pemuda yang berusia 18 tahun. Pesan-pesan itu mengisyaratkan hubungan tercela di atas rajang antara Kuntea dan Kosal. Beberapa pesan dikirim dari nomor kontak Kosal. Banyak pembahasan yang mengarah ke hubungan dewasa, dan hubungan terlarang antara ibu dan anak tirinya itu nampaknya sudah berlangsung cukup lama. Detektif Soha dan petugas Julia terkejut dengan penemuan baru ini. Kosal memang selalu terlihat sebagai remaja yang selalu berselisih dengan ibu tirinya. Namun tidak ada yang menyangka di balik itu semua ada hubungan tercela di antara keduanya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Phnom Penh, Kamboja, mengisahkan dampak mengerikan dari perselingkuhan, hubungan terlarang seorang ibu tiri dengan anak remajanya yang sulit diatur, dan perbuatan di luar nalar lainnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini. Kuntea adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang dikenal karena bakat seninya dan sifatnya yang ramah dan baik hati. Dia tinggal di kota Phnom Penh, Kamboja. Kuntea bekerja sebagai seniman yang menciptakan banyak lukisan dan patung indah yang dijualnya di pameran seni dan galeri lokal. Kuntea tinggal bersama suaminya, Ratanak, dan anak tirinya yang berusia 18 tahun, Kosal. Ratanak adalah pensiunan perwira angkatan laut, dan mereka telah menikah selama 10 tahun. Meskipun usia mereka terpaut 20 tahun, Kuntea dan Ratanak sangat mencintai satu sama lain. Mereka bertemu di pameran seni lokal tempat karya Kuntea dipamerkan, dan Ratanak langsung tertarik pada kreativitas serta semangat kerjanya. Kuntea berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan rumah yang bahagia dan harmonis. Dia menyeimbangkan waktunya untuk pekerjaan dan rumah tangganya serta untuk merawat Kosal. Dia adalah sosok keibuan bagi Kosal, yang telah kehilangan ibu kandungnya beberapa tahun sebelumnya. Hubungan Kuntea dan Kosal dikatakan tidak terlalu dekat, namun dia tetap berharap anak tirinya akan menerima sepenuhnya kehadirannya. Di waktu luangnya, Kuntea senang membaca dan berkebun. Dia adalah penggemar berat karya klasik. Tamannya dipenuhi dengan bunga-bunga yang cantik, sebagai bukti cintanya terhadap alam. Kuntea juga aktif di komunitas lokal, menjadi sukarelawan di perpustakaan umum kota Phnom Penh dan berpartisipasi dalam acara-acara lingkungan. Pada hari-hari menjelang akhir hidupnya, Kuntea sangat senang dengan proyek seni baru. Dia sedang mengerjakan serangkaian patung yang terinspirasi oleh satwa liar setempat. Kuntea berencana untuk memamerkan karya-karya ini di festival bunga yang akan datang. Dia juga sudah tidak sabar untuk pergi liburan bersama keluarga kecilnya yang telah direncanakan sejak lama, dengan harapan hal itu akan membantu memperbaiki hubungan yang renggang antara dia dan Kosal. Teman-teman Kuntea menggambarkan sosoknya sebagai orang yang karismatik dan ramah. Dia memiliki lingkaran pertemanan yang erat dan selalu bersedia mengulurkan tangan membantu teman-temannya. Mereka mengenang bagaimana Kuntea sering mengadakan pesta makan malam dengan memasak makanan lezat dan membuat suasana menjadi lebih dekat yang ramah. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam hidupnya, Kuntea tetap optimis dan penuh mimpi. Dia berharap untuk membuka galeri seninya sendiri suatu hari nanti dan menginspirasi orang lain dengan karyanya. Sayangnya, mimpinya harus terkubur dalam-dalam karena tindakan kekerasan dan brutal yang dialaminya. Kepergian Kuntea meninggalkan banyak kesan untuk orang terdekatnya dan kehilangannya sangat dirasakan oleh semua orang yang mengenalnya. Pada pagi hari tanggal 12 September tahun 2012, di kota Phnom Penh. Hari itu cerah dan sejuk dengan matahari bersinar terang. Sekitar pukul 8.30 pagi, Malis, tetangga Kuntea yang berusia 25 tahun, berjalan ke rumah Kuntea.
Malis tinggal di sebelah dan sering mengunjungi Kuntea untuk membahas novel yang sedang dikerjakannya, yang berdasarkan kejadian kehidupan nyata. Malis mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia merasa ini aneh karena Kuntea biasanya bangun pagi untuk bekerja di studio seninya. Studio itu adalah sebuah bangunan kecil yang terpisah di halaman belakang. Malis memutuskan untuk memeriksa ke studio. Saat dia mendekati studio, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Ketika Lily masuk, dia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Kuntea tergeletak di lantai, berlumuran cairan merah. Ruangan itu tampak kacau, dengan patung-patung yang hancur dan pecahan kaca di mana-mana. Tubuh Kuntea menunjukkan tanda-tanda perkelahian yang sengit. Malis terkejut dan gemetaran. Tangannya menjadi sulit digerakkan, setelahnya dia dengan cepat menghubungi pihak kepolisian. Operator kepolisian menenangkan Malis sebisa mungkin, memerintahkannya untuk tetap di luar dan menunggu polisi. Malis, yang masih kaget, mengikuti instruksi tersebut. Dia berdiri di halaman, menatap studio, mencoba memproses apa yang baru saja dia lihat. Polisi tiba dalam beberapa menit. Saat mereka memulai penyelidikan, mereka melihat sebuah patung berat di dekat tubuh Kuntea. Jelas, ini adalah senjata penyerangan yang digunakan untuk menimbulkan beberapa luka benda tumpul yang diterimanya, sejumlah bercak merah dan keadaan studio yang berantakan menunjukkan serangan yang tidak biasa. Malis diwawancarai oleh polisi. Dia masih sangat syok, tetapi masih bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dilihatnya. Dia mengungkapkan hubungannya dengan Kuntea dan alasan kunjungannya pagi itu. Pengamatannya yang terperinci membantu para penyelidik menyusun kronologi kejadian yang mengarah pada penemuan jasad Kuntea. Penemuan tubuh Kuntea menandai dimulainya penyelidikan yang rumit. Teman-teman dan tetangganya terkejut dan berusaha memahami bagaimana kejahatan brutal seperti itu bisa terjadi di lingkungan mereka yang selalu damai. Ketika polisi tiba di rumah Kuntea pada pagi hari tanggal 12 September tahun 2012, mereka tahu bahwa mereka menghadapi kejahatan serius. Hari itu cerah di kota Phnom Penh, dan lingkungan yang damai itu segera terusik oleh lampu-lampu yang berkedip dan sirene mobil polisi. Detektif Soha, seorang penyidik kawakan yang dikenal karena ketelitiannya, memimpin tim investigasi. Bersamanya ada petugas lain bernama Julia, yang cukup dihormati karena pendekatannya yang tenang dan terstruktur. Mereka berdua telah melihat banyak tempat kejadian perkara, tetapi kebrutalan yang satu ini sudah di luar nalarnya. Studio seni tempat jasad Kuntea ditemukan adalah sebuah bangunan kecil di halaman belakang. Saat mereka masuk, para detektif disambut dengan pemandangan yang mengerikan, bercak merah berceceran di dinding, dan lantai ditutupi dengan patung-patung yang hancur serta pecahan kaca. Ruangan itu tampak seperti adegan dari film horor, jauh dari ruangan seni seperti biasanya. Tubuh Kuntea tergeletak di lantai, menunjukkan tanda-tanda perkelahian yang besar. Jelas bahwa dia telah dieksekusi sampai kehilangan nyawa dengan patung berat yang ditemukan di dekatnya. Patung itu berlumuran cairan merah, yang menunjukkan bahwa itu adalah senjata penyerangan. Kuntea mengalami beberapa luka benda tumpul, cedera yang menunjukkan serangan brutal dan tak kenal ampun. Polisi segera memulai penyelidikan mereka. Mereka menutup area tersebut untuk mengamankan barang bukti. Detektif Soha dan petugas Julia dengan hati-hati memeriksa tempat kejadian perkara, mencari petunjuk apapun. Mereka menggunakan teknik forensik canggih, termasuk membersihkan sidik jari untuk menggambarkan apa yang telah terjadi. Para detektif bekerja dengan cepat dan sangat cermat. Mereka mengumpulkan sampel darah dan rambut untuk analisis DNA serta mengambil foto tempat kejadian dari setiap sudut. Mereka juga menemukan beberapa barang yang tampak tidak pada tempatnya, seperti kain yang robek dan perhiasan yang rusak, yang mereka kantongi sebagai barang bukti. Tetangga di sekitar berkumpul, hanya bisa menonton sambil merasa ketakutan. Polisi meminta siapapun yang melihat atau mendengar sesuatu yang tidak biasa untuk melaporkan. Mereka juga melakukan wawancara dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang jam-jam menjelang penemuan tubuh Kuntea. Seiring berjalannya hari, kehadiran polisi bertambah.
Petugas tambahan datang untuk membantu penyelidikan, dan media pemberitaan mulai berkumpul. Saat menjelang malam hari, polisi telah mengumpulkan sejumlah besar bukti, tetapi masih banyak pertanyaan yang tersisa. Seperti siapa yang telah melakukan ini dan mengapa? Detektif Soha dan petugas Julia tahu bahwa mereka memiliki pekerjaan yang tidak mudah, tetapi mereka bertekad untuk menemukan keadilan bagi Kuntea. Ratanak, suami Kuntea, adalah tersangka pertama yang diselidiki polisi. Ratanak, yang berusia 58 tahun, memiliki kepribadian yang disiplin dan sabar, yang dibentuk oleh tahun-tahun pengabdiannya di Angkatan Laut. Ia menikahi Kuntea 10 tahun yang lalu. Meskipun penampilannya tampak keras, Ratanak sangat mencintai Kuntea dan sangat protektif terhadap keluarganya. Pada tanggal 12 September tahun 2012, setelah polisi menemukan jasad Kuntea, mereka membawa Ratanak untuk diinterogasi. Detektif Soha dan petugas Julia mulai melakukan wawancara. Ratanak tampak tenang tetapi jelas masih syok oleh berita penyerangan istrinya. Ia memberitahu para detektif bahwa ia ketika itu sedang pergi untuk mengurus bisnis, menginap di luar kota. Ia memberikan tanda terima hotel dan konfirmasi waktu check-in dan check-out untuk mendukung alibinya. Wawancara Ratanak berlangsung beberapa jam. Detektif bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan Kuntea, dan kemungkinan lain seperti rasa sakit hati yang mungkin dimilikinya. Ratanak berbicara tentang konflik kecil antara Kuntea dan putranya, Kosal. Ia menyebutkan bahwa Kosal telah bertindak tidak pantas sejak kepergian sang ibu kandung untuk selamanya, dan dia berusaha untuk menerima Kuntea sebagai figur ibu. Ratanak percaya bahwa, meskipun ada perselisihan kecil di antara anak dan istrinya itu, suatu saat mereka berdua akan saling menerima. Polisi juga menggeledah rumah Kuntea untuk mencari bukti tambahan. Mereka memeriksa barang-barang milik Ratanak dan menggeledah mobilnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka mewawancarai rekan-rekan Ratanak dan memeriksa riwayat teleponnya, dan semuanya memonfirmasi alibinya. Selama penyelidikan, Ratanak tetap terlihat tenang, meskipun sesekali ketegangannya juga terlihat. Ia mengutarakan kesedihan dan rasa tidak percayanya bahwa ada seseorang dapat melakukan hal setega itu pada Kuntea. Ia sangat kooperatif saat wawancara, bahkan dia memberikan mereka informasi apapun yang mereka minta. Tetangga dan keluarga dekat Kuntea terkejut mendengar bahwa Ratanak ditetapkan sebagai tersangka. Banyak yang menganggapnya sebagai suami yang baik dan penyayang yang tidak akan mungkin menyakiti istrinya. Meskipun alibinya kuat, polisi terus menyelidiki Ratanak untuk memastikan tidak ada hal yang terlewatkan. Mereka memeriksa ulang tempat kejadian perkara dan memeriksa ulang semua detail pembelaannya. Detektif Soha dan petugas Julia ingin memastikan bahwa mereka sudah bekerja dengan teliti dan tidak ada satu hal pun yang terlewat. Seiring berjalannya waktu, menjadi semakin jelas bahwa Ratanak tidak terlibat dalam penyerangan Kuntea. Fokus penyelidikan beralih ke tersangka potensial lainnya. Sementara Ratanak dibebaskan, rasa sakit kehilangan Kuntea dan dia yang ditetapkan menjadi tersangka merupakan beban berat yang harus ditanggungnya. Pada tanggal 15 September tahun 2012, hanya 3 hari setelah penemuan tubuh Kuntea, kota Phnom Penh diselimuti gerimis kecil. Langit tampak mendung senada dengan suasana muram di kota. Sekitar siang hari, saat meninjau bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian perkara, Detektif Soha melihat sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di antara perlengkapan seni Kuntea di studionya. Ada lusinan surat. Ini bukan sembarang surat, tetapi surat cinta yang menggunakan bahasa vulgar dan dewasa yang menjurus ke hal yang sensitif. Surat ini adalah milik Kuntea dan orang lain yang tidak dikenal oleh Ratanak. Detektif Soha dan petugas Julia dengan hati-hati membaca surat-surat itu. Isinya mengungkapkan hubungan gelap antara Kuntea dan orang yang tidak dikenal. Surat itu berbicara secara gamblang tentang tindakan tercela dan aktivitas ranjang lainnya yang sudah dilakukan Kuntea oleh lelaki asing itu. Penemuan ini merupakan petunjuk signifikan dalam kasus tersebut dan menunjukkan kemungkinan motif dari penyerangan. Detektif Soha mengadakan pertemuan dengan seluruh tim investigasi. Mereka mendiskusikan isi surat dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
Tim tahu mereka harus mengidentifikasi orang lain yang terlibat dalam perselingkuhan itu untuk memahami konteks lengkap dan potensi motif penyerangan. Petugas Julia memimpin upaya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Dia mengunjungi teman dekat dan tetangga Kuntea, menanyakan apakah ada yang tahu tentang perselingkuhan ini. Banyak yang terkejut dan tidak tahu bahwa Kuntea memiliki hubungan gelap dengan orang lain selain suaminya, Ratanak. Berita itu dengan cepat menyebar di lingkungan tempat tinggalnya, membuat timbul banyak gosip dan spekulasi liar. Sementara itu, ahli forensik menganalisis surat-surat itu seperti sidik jari dan bukti DNA. Mereka juga memeriksa riwayat telepon dan email Kuntea untuk menemukan petunjuk tentang kekasih rahasianya. Penyelidikan itu menyeluruh, dan setiap detail diteliti. Sementara itu, saat memeriksa telepon Kuntea, para detektif menemukan serangkaian pesan teks yang sangat jelas dan riwayat panggilan yang membuat mereka mencurigai anak tiri Kuntea, Kosal, pemuda yang berusia 18 tahun. Pesan-pesan itu mengisyaratkan hubungan tercela di atas ranjang antara Kuntea dan Kosal. Beberapa pesan dikirim dari nomor kontak Kosal, banyak pembahasan yang mengarah ke hubungan dewasa, dan hubungan terlarang antara ibu dan anak tirinya itu nampaknya sudah berlangsung cukup lama. Detektif Soha dan petugas Julia terkejut dengan penemuan baru ini. Kosal memang selalu terlihat sebagai remaja yang selalu berselisih dengan ibu tirinya, namun tidak ada yang menyangka di balik itu semua ada hubungan tercela di antara keduanya. Para detektif tahu bahwa mereka harus mendalami ini dengan hati-hati untuk mengungkapkan kebenaran. Penemuan surat cinta dan pesan teks menggeser fokus penyelidikan. Polisi sekarang memiliki arah yang lebih jelas, dan potongan-potongan teka-teki perlahan-lahan menjadi lebih terang. Mereka bersiap untuk menginterogasi Kosal, dengan bukti baru yang kuat yang dapat membuka rahasia di balik tragedi tragis Kuntea. Kosal adalah seorang remaja bermasalah yang masih belum menerima kepergian ibu kandungnya, dan kedatangan Kuntea ke dalam hidupnya. Dia sering menunjukkan tanda-tanda kebencian terhadap Kuntea karena telah mengambil tempat ibunya. Meskipun demikian, dia cerdas dan ambisius dengan minatnya untuk musik. Dia menghabiskan waktu berjam-jam memainkan gitarnya dan bermimpi menjadi musisi terkenal. Pada tanggal 16 September tahun 2012, Kosal dibawa untuk diinterogasi. Detektif Soha dan petugas Julia melakukan wawancara. Kosal tampak gugup tetapi mencoba untuk tetap tenang. Para detektif mulai dengan bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan Kuntea. Kosal mengakui bahwa hubungan mereka tidak baik tetapi membantah keterlibatan apapun dalam penyerangan. Ketika para detektif menunjukkan surat cinta, sikap Kosal berubah. Dia menjadi sangat kesal dan lebih berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Dia mengakui perselingkuhannya itu dan menjelaskan bahwa mereka mulai berhubungan ranjang sekitar setahun yang lalu. Ibu tirinya itu melakukan segala cara agar dirinya bisa diterima, sampai pada suatu malam saat sang ayah pergi keluar kota, ibu tirinya itu mendatangi kamar Kosal yang saat itu sedang tertidur. Kuntea dengan sengaja membiarkan tangannya berkeliaran ke batang Kosal yang tertidur, hingga akhirnya pemuda itu terbangun dan terjadilah perbuatan tercela untuk pertama kalinya, dan mulai saat itu Kosal menjadi terobsesi dengan ibu tirinya itu. Dia ingin bahwa suatu saat nanti mereka bisa bersama jika ayahnya, Ratanak, sudah tidak ada. Namun justru Kuntea mencoba mengakhiri perselingkuhannya itu dan fokus pada pernikahannya, hal itu yang membuat Kosal kecewa dan frustrasi. Para detektif mendesak Kosal untuk memberikan rincian lebih detail. Mereka bertanya kepadanya tentang malam penyerangan Kuntea. Kosal mengklaim bahwa dia berada di rumah seorang teman untuk menonton sepak bola. Polisi memeriksa alibinya, tetapi alibi tersebut dianggap lemah dan tidak memiliki bukti konkret. Temannya, Dani, mengatakan bahwa Kosal bersamanya, tetapi tidak dapat mengingat rincian atau waktu kejadian. Reaksi Kosal terhadap interogasi campur aduk antara kemarahan dan ketakutan. Dia bersikap agak tertutup namun banyak bicara, menyangkal keterlibatan apapun dalam peristiwa itu, sambil menggambarkan rasa frustrasinya terhadap Kuntea yang mengakhiri perselingkuhannya. Para detektif mencatat emosi yang terekam, sementara Kosal selanjutnya dijadikan tersangka utama.
Namun polisi masih membutuhkan lebih banyak bukti untuk menghubungkannya secara langsung dengan kejahatan tersebut. Mereka terus menganalisis bukti fisik dari tempat kejadian perkara dan yang kadang bertentangan dengan pernyataan Kosal. Para detektif juga meninjau rekaman kamera pengawas dari lingkungan tersebut dengan harapan menemukan ketidakkonsistenan dalam alibi Kosal. Penyelidikan terhadap Kosal sangat intens dan menyeluruh. Detektif Soha dan petugas Julia bertekad untuk mengungkap kebenaran. Mereka tahu Kosal punya potensi, tetapi mereka membutuhkan bukti yang kuat untuk membuktikan keterlibatannya. Surat cinta dan pesan teks sangat penting, tetapi mereka harus mengembangkan bukti kasus yang lebih kuat. Penyelidikan masih jauh dari kata selesai, dan para detektif terus menyusun teka-teki. Kosal tetap menjadi tokoh kunci dalam kasus tersebut, dan polisi bertekad untuk menemukan keadilan bagi Kuntea. Malis, tetangga Kuntea yang berusia 25 tahun, menjadi salah satu orang yang menarik perhatian dalam penyelidikan. Malis tinggal di sebelah dan sering mengunjungi rumah Kuntea. Dia sangat tertarik pada diskusi kriminal nyata dan sedang mengerjakan novel berdasarkan kejadian nyata. Malis dikenal karena sifatnya yang teliti dan sering terlihat mencatat serta mengambil foto di sekitar lingkungan. Pada tanggal 17 September tahun 2012, polisi membawa Malis untuk diinterogasi. Detektif Soha dan petugas Julia melakukan wawancara. Malis tampak tenang dan kooperatif. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki minat yang besar untuk menulis kisah kejahatan nyata. Dia sering mengunjungi Kuntea untuk membahas novelnya dan mendapatkan banyak masukan tentang tulisannya. Detektif bertanya kepada Malis tentang pagi hari ketika dia menemukan tubuh Kuntea. Malis menceritakan kejadian itu secara rinci, menjelaskan bagaimana dia menemukan pintu studio sedikit terbuka dan menemukan Kuntea tergeletak di lantai. Dia berbicara betapa terkejut dan ketakutannya serta bagaimana dia segera menelepon pihak kepolisian. Detektif melihat bahwa cerita Malis sesuai dengan laporan awal. Saat interogasi berlanjut, detektif menyelidiki lebih dalam hubungan Malis dengan keluarga Kuntea. Malis mengakui bahwa dia sering mengamati keluarga itu, memperhatikan betapa seringnya Kuntea dan Kosal terlibat keributan. Dia juga mengatakan bahwa dia telah melihat Kosal melakukan hal yang mencurigakan pada beberapa kesempatan, tetapi tidak terlalu memikirkannya saat itu. Para detektif bertanya kepada Malis tentang ketertarikannya pada kisah kriminal nyata dan apakah itu memengaruhi tindakannya. Malis menjelaskan bahwa ketertarikannya murni akademis dan kreatif. Dia menulis novel dan menggunakan pengamatannya untuk menciptakan karakter realistis dalam skenario. Dia menyangkal keterlibatan apapun dalam penyerangan Kuntea, dan bersikeras bahwa dia selama ini berhubungan baik dengannya. Sikap Malis yang tenang dan kooperatif membuat para detektif sulit untuk menentukan apakah dia menyembunyikan sesuatu. Mereka memutuskan untuk menggeledah rumahnya untuk mencari bukti apapun yang mungkin menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Mereka menemukan beberapa buku catatan yang penuh dengan pengamatan terperinci tentang lingkungan sekitar dan keluarga Kuntea, tetapi tidak ada yang secara langsung mengaitkannya dengan tragedi itu. Meskipun dia cukup kooperatif, Malis tetap menjadi orang yang menarik perhatian. Para detektif terus mengawasinya dengan cermat, mencari ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Mereka juga meninjau rekaman kamera keamanan dari lingkungan sekitar dengan harapan menemukan bukti yang dapat menyeret atau membebaskannya. Saat penyelidikan terhadap Malis berlanjut, para detektif mendapati tantangan untuk membedakan antara ketertarikannya yang tulus pada kejahatan nyata dan potensi keterlibatan dalam penyerangan Kuntea. Investigasi kasus semakin mendalam dan rumit, tetapi polisi tetap berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan membawa keadilan bagi Kuntea. Pada tanggal 20 September tahun 2012, penyelidikan mendapat peningkatan yang signifikan. Detektif Soha dan petugas Julia telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengidentifikasi si pelaku. Bukti menunjuk pada Kosal, anak tiri Kuntea yang berusia 18 tahun. Emosi Kosal yang tidak stabil dan perilaku tidak menentu telah menimbulkan kecurigaan sejak awal, tetapi penemuan sidik jarinya pada senjata eksekusi itulah yang memberatkan dirinya.
Kosal dikenal sebagai remaja yang banyak masalah. Rasa kecewa Kosal terhadap Kuntea telah berpotensi menjadi pemicu berbahaya. Kebencian dirinya karena dikecewakan dan hasrat terlarangnya sudah sangat jelas. Ketika Kuntea memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelap mereka, Kosal marah besar padanya. Dia menyerang Kuntea dengan patung berat dari studionya. Para detektif telah menyusun kemungkinan skenario kejadian itu. Kosal sepertinya berada di rumah menunggu saat yang tepat ketika Kuntea masuk studio. Dia mengikutinya, konfrontasi meningkat dengan cepat, dan dalam kemarahannya, Kosal meraih patung itu dan memukul Kuntea beberapa kali, yang menyebabkan nyawanya melayang. Dengan bukti di tangan, polisi bersiap untuk menangkap Kosal. Pada malam tanggal 20 September mereka tiba di rumah Kuntea. Kosal berada di kamarnya, mendengarkan musik di iPod-nya ketika petugas masuk. Kosal tampak terkejut tetapi tidak melawan saat ditangkap. Dia diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Ratanak, ayah Kosal, syok mendengar berita itu. Dia tidak percaya bahwa putranya mampu melakukan tindakan di luar nalar seperti itu. Masyarakat pun sama terkejutnya. Tetangga dan teman-teman yang mengenal Kosal sebagai remaja yang pendiam dan bermasalah sekarang melihatnya dalam sisi yang sama sekali berbeda. Polisi merinci bukti selama konferensi pers, menjelaskan bagaimana rasa sakit hati dan kecewa Kosal kepada Kuntea yang menyebabkan kepada penyerangan. Penemuan surat-surat dengan tulisan yang menjurus ke seksual dan sidik jari Kosal pada benda yang dipakai untuk penyerangan adalah bagian penting dari teka-teki yang membantu memecahkan kasus. Saat Kosal dibawa pergi, reaksinya campur aduk antara kemarahan dan kepasrahan. Dia tahu bukti yang memberatkannya sangat banyak dan tidak ada jalan keluar dari konsekuensi tindakannya. Teman dan keluarga Kuntea merasa lega karena pembunuhnya telah tertangkap, tetapi rasa sakit karena kehilangan Kuntea tetap ada. Penangkapan Kosal memberikan sedikit penyelesaian pada kasus ini, tetapi perjalanan menuju keadilan masih jauh dari selesai. Langkah selanjutnya adalah persidangan di mana seluruh tindakan dan motif Kosal akan terungkap. Persidangan Kosal dimulai pada tanggal 5 November tahun 2012 di kota Phnom Penh, Kamboja. Ruang sidang dipenuhi dengan reporter, teman, dan anggota keluarga. Semua ingin mendengar rincian kasus. Pengadilan dipimpin oleh seorang pengacara kawakan bernama Fanak yang dikenal karena keuletan dan ketelitiannya. Dia berusia 45 tahun, dengan sikap tegas yang mengundang rasa hormat. Fanak berpendapat bahwa obsesi Kosal dengan Kuntea, ditambah dengan kemarahannya karena Kuntea mengakhiri hubungan mereka, membuatnya melakukan tindakan brutal itu. Dia menunjukkan pesan teks, surat cinta, dan bukti forensik yang menghubungkan Kosal dengan kejahatan tersebut. Sedangkan Kosal didampingi oleh pengacara bernama Sarah, seorang pengacara yang baik hati dan telah berpraktik hukum selama lebih dari 20 tahun. Dia berusia 42 tahun dan dikenal karena dedikasinya kepada kliennya. Sarah berpendapat bahwa Kosal adalah seorang remaja bermasalah yang masih belum menerima kepergian ibu kandungnya, setelah ditinggal ibunya kesehatan mental dan emosinya tidak stabil. Dia mengklaim bahwa tindakan Kosal tidak direncanakan sebelumnya, tetapi merupakan hasil dari kekacauan emosional dan kebingungan. Selama persidangan, dampak emosional pada keluarga Kuntea terlihat jelas. Suaminya, Ratanak, duduk di barisan depan, di wajahnya tampak kesedihan dan ketidakpercayaan. Teman dan anggota keluarga menangis saat mereka mendengarkan rincian peristiwa tragis Kuntea. Setelah beberapa minggu kesaksian dan bukti, juri berunding selama 2 hari. Pada tanggal 3 Desember tahun 2012, mereka kembali dengan vonis. Kosal dinyatakan bersalah atas penyerangan kepada ibu tirinya. Wajahnya tampak bengong saat mendengarkan nasib yang harus diterimanya. Vonis dijatuhkan pada tanggal 10 Desember tahun 2012. Kosal dijatuhi hukuman 25 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan selamanya. Hakim menyatakan bahwa meskipun tindakan Kosal didorong oleh tekanan emosional yang tidak stabil, kebrutalan yang dilakukan tersebut haruslah mendapat hukuman berat. Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan bagi Kuntea dan keluarganya.
Keluarga Kuntea menunjukkan reaksi beragam terhadap hukuman tersebut. Beberapa merasa hukuman itu terlalu ringan mengingat bentuk kejahatannya, sementara yang lain menganggap bahwa hukuman tersebut merupakan sesuatu yang cukup adil. Sementara itu, Ratanak, suami Kuntea, masih berusaha ikhlas melepas kepergian dan masih berusaha mengatasi rasa kehilangan istrinya dan kenyataan pahit bahwa putranya lah yang melakukannya. Dia mengambil cuti panjang dari pekerjaannya dan mencari konseling untuk mengatasi kesedihannya dan rasa kecewa karena pengkhianatan yang luar biasa. Teman-teman dan tetangga memberikan dukungan, tetapi Ratanak sering merasa terasingkan. Ia memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota untuk memulai hidup baru, jauh dari kenangan menyakitkan di kota Phnom Penh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?